Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Praksi. Bersama saya Siti Fatimah Zahra dan rekan saya. Muhammad Ilham. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang kedengarannya tuh agak sedikit berat ya, tapi sebenarnya topik itu kita banget loh, karena topiknya tentang bela negara menurut perspektif dari seorang abdi negara. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas soal angkat senjata, melainkan gimana kita sebagai CPNS bisa berkontribusi dalam masing-masing peran kita di tiap lingkungan kita di sekitar kita. Oke, sekarang kita udah kedatangan tiga narasumber rekan kita dari instansi Kabupaten Banyuasin. Eh, untuk pertama ada Kak Novi. Halo Kak Novi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Waryani dari RSUD Banyuasin. Waalaikumsalam. Oke, Kak Novi, apa kabarnya Kak Novi? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah, udah siap ya untuk jadi Siap, pemateri pada hari ini? siap. Insya Allah. Oke, selanjutnya ada selanjutnya ada Kak Sania. Halo Kak Sania. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Baik. Alhamdulillah baik. Ima kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Udah makan? Sudah. Udah, jadi udah semangat dong, udah siap ya untuk Oh, ngasih siap banget materi kita dong. hari ini? Oke, pemateri yang ketiga ada Kak Talita. Halo Kak Talita, Halo, apa kabarnya Assalamualaikum. Kak? Waalaikumsalam. Baik. Baik. Kakak udah siap? Udah? Oke. Baik teman-teman, narator kita semua udah siap semua nih. Kita langsung aja masuk ke segmen yang pertama. Nah, benar banget ya. Seringkali kalau kita dengar kata bela negara, bayangan kita pasti berkaitan dengan fisik ya atau perang. Nah, menurut Kanov ini, esensi bela negara buat kita sebagai CPNS itu apa sih? Oke, terima kasih. Kalau merujuk ke undang-undang ya, bela negara itu kan tekad ya, sikap, kemudian perilaku yang kita jiwai sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI. Tapi kalau di era sekarang, sepertinya musuh kita itu bukan penjajah yang pakai senjata ya, tapi lebih ke berita hoak, terorisme, nepotisme, korupsi, seperti itu. Jadi kalau menurut saya bela negara di era kita itu lebih ke profesionalisme ya, kalau menurut saya. Kak Novi, kalau boleh tanya, apa aja dasar-dasar nilai-nilai dasar dari bela negara, Kak? Oke, jadi nilai-nilai dasar bela negara itu kan ada 5 ya. Yang pertama itu adalah cinta tanah air. Contohnya apa sih cinta tanah air? Contohnya itu pertama kita pakai batik sebagai identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian kita menggunakan produk lokal dari UMKM untuk sama-sama membantu saudara kita memajukan produk-produknya juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu sadar berbangsa dan bernegara. Contohnya apa? Yang pertama taat aturan sebagai ASN tentunya ya. Kemudian yang kedua adalah disiplin, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam semua hal. Pokoknya sebagai ASN kita harus menerapkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu adalah setia pada Pancasila. Contohnya apa? Mudah contohnya mah. Yang pertama itu adalah bergotong royong di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, kemudian selalu bermusyawarah di dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat itu adalah rela berkorban. Contohnya apa? Contohnya itu kalau misalnya udah jam pulang, kemudian ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu, maka kewajiban kita sebagai ASN adalah tetap mengerjakannya dan menunda waktu pulang karena kita lebih mementingkan kebutuhan bersama daripada kebutuhan atau kepentingan pribadi. Kemudian yang terakhir itu adalah kemampuan awal bela negara. Apa kemampuan awal? Itu yang pertama adalah sehat secara fisik maupun mental. Sehat fisik gimana caranya? Yang pertama, kita harus senantiasa melakukan aktivitas fisik.
olahraga, kemudian makan yang bergizi. Dan yang terakhir, kesehatan mental. Bagaimana caranya? Tetap kita harus memanajemen atau mengelola stres di dalam tubuh kita. Terhadap stres-stres yang kita alami, maka sebagai ASN kita harus pintar memanajemennya. Karena apa? Karena kita pada dasarnya adalah melayani masyarakat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih Kak Novi ya. Jadi kalau menurut Kak Novi, bela negara yang dulu sama sekarang tuh udah beda ya Kak. Kalau dulu kan, Ya. kalau orang dulu tuh pasti perang ya Kak. Nah kalau kita nggak lagi angkat senjata, jadi kita lebih ke arah, apalagi kita sebagai CPNS itu melakukan atau memberikan pelayanan yang profesional ya Kak. Betul. Oke, nggak apa namanya mementingkan kepentingan umum, bukan kepentingan sendiri. Terus juga ternyata teman-teman kalau kita rajin olahraga, kita mampu manajemen stres, itu tuh termasuk salah satu contoh bela negara juga teman-teman kalau menurut Kak Novi. Oke. Oke, yang barusan Kak Novi jelaskan itu termasuk salah satu beberapa contoh lah secara teorinya. Sekarang praktiknya nih, kalau menurut Kak Sania nih, kita tanya untuk sebagai narasumber kita, kan banyak CPNS baru yang merasa saya kan cuma staf biasa, bisa apa? Gimana caranya kita bela negara dari balik meja kantor? Wah, simpel banget. Contohnya gini, melawan hoax sebagai ASN, kita jangan jadi penyebar berita yang belum jelas sumbernya di grup WhatsApp keluarga. Itu udah bentuk bela negara dalam menjaga stabilitas. Lalu yang kedua ada integritas. Kita datang ke kantor tepat waktu, nggak pulang duluan sebelum jamnya. Itu adalah bentuk setia pada Pancasila dalam hal kejujuran. Dan yang terakhir ada pelayanan prima. Pas ada warga yang bingung soal administrasi, kita jelasin dengan sabar dan ramah tanpa mengharap imbalan. Itu rela berkorban waktu dan tenaga kita. Oke, berarti mengerjakan tugas sesuai tupoksi dan dengan penuh tanggung jawab itu termasuk aksi nyata kita sebagai ASN untuk bela negara ya, Kak? Tepat sekali, kita adalah wajahnya negara. Kalau kita bekerja buruk, citra negara ikut buruk. Kalau kita melayani dengan hati, masyarakat bakal cinta dengan negaranya. Nah, tadi kan kakak bilang juga ya, salah satunya jangan menyebarkan berita berita yang belum tentu atau yang sering kita sebut sekarang tuh berita hoax Kak, yang belum pasti kebenarannya kan. Nah, menurut kakak nih, gimana sikap kita sebagai seorang ASN dalam menyikapi berita yang belum dipastikan berita itu tuh benar, yang belum tentu belum jelas ini beritanya benar atau enggak. Gimana nih Kak? Baik, bagus banget ya pertanyaannya. Yang pertama, kita verifikasi dulu nih sumber yang kita dapatkan itu apakah valid kah atau hoax kah, dan kita juga verifikasinya dengan sumber yang terpercaya. Lalu, jika ada edukasi ke masyarakat yang keliru, kita luruskan. Begitu. Oke teman-teman, kalau menurut Kak Sania, jadi kalau misalnya ada berita, video, entah informasi apapun yang belum pasti kebenarannya itu, apalagi kita sebagai ASN, tolong diverifikasi dulu ya, jangan langsung disebar ke medsos, entah ke grup keluarga, sehingga nanti bakal menimbulkan huru-hara. Jadi ada baiknya kita bijak melakukan bermedia sosial, melakukan verifikasi, kita telusuri apakah itu benar atau tidak. Kemudian, kalaupun ada yang salah, kita coba luruskan informasi tersebut. Wah, nggak terasa ya, udah lama kita berbincang-bincang. Sebelum kita tutup, untuk Kak Talita, apakah ada pesan untuk rekan-rekan ASN di luar sana? Untuk teman-teman CPNS ya mungkin ya, benar banget tuh seperti yang udah disampaikan sama narasumber lain. Bela negara hari ini tuh bukan soal angkat senjata atau berdiri di garis depan peperangan, karena udah nggak ada, kita udah merdeka ya sekarang, nggak lagi seperti itu untuk bela negaranya. Jadi bela negara bagi kita dimulai dari hal yang paling sederhana seperti menjalankan peran sebagai ASN dengan penuh tanggung jawab, saat kita disiplin mengikuti pelatihan, jujur dalam bekerja, melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan, dan menjaga netralitas. Disitulah bela negara benar-benar hidup.
Negara tidak selalu membutuhkan kita untuk menjadi pahlawan besar, tetapi negara sangat membutuhkan ASN yang berintegritas, profesional, dan setia pada nilai Pancasila. Pelatihan dasar ini bukan latsar ini ya, bukan sekedar syarat administrasi aja, tapi proses pembentukan karakter. Karakter yang nantinya menentukan apakah kita hadir sebagai solusi atau justru menjadi beban bagi negara. Jadi, mari jadikan bela negara sebagai sikap hidup, bekerja dengan hati, melayani dengan empati, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Karena sejatinya ASN yang baik adalah bentuk nyata bela negara di masa kini. Eh, Cuma satu, jangan jadikan bela negara sebagai beban hafalan hanya untuk ujian latsar saja. Jadikan itu gaya hidup kita ini pelayanan publik, jadi tunjukkan kalau negara hadir melalui tangan-tangan kita. Jangan mau kalah sama ego sendiri, tetap sehat, supaya bisa terus berkontribusi. Mungkin itu aja sih, Kak, untuk pesan-pesan untuk uh, CPNS di luar sana ya, yang sedang lagi menjalankan latsar. Wah, luar biasa ini penjelasan dari Mbak Talita. Jadi jelas ya teman-teman, bela negara itu bukan soal seberapa kuat kita memanggul senjata, tetapi seberapa kuat kita memegang integritas dan cinta pada negeri ini melalui pekerjaan kita sehari-hari. Siapapun bisa melakukan bela negara dari manapun, kapanpun, dan tanpa memandang fisik maupun golongan, karena kita satu yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kakak-kakak narasumber semua sudah berbagi inspirasi dengan kita pada hari ini. Dan buat sahabat ASN, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast